Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ririn Andriani, kemudian Beni Wijaya, Sudarmono Dwi Saputro, Anissa Rizky Nirmala, Ana Agung Dwi Utami Suwandayani, Yunita Metekohi, dan Gede Eka Sanjaya akan mempresentasikan bisnis proposal Water on Demand. Langsung saja kita mulai dari executive summary. Kita mulai dari offering. Jadi apa sih yang kita tawarkan di Water on Demand? Jadi Water on Demand didedikasikan untuk memberikan solusi komprehensif dan andal bagi individu, bisnis, dan institusi yang menghadapi tantangan terkait air bersih. Platform kami menghubungkan pengguna dengan jaringan penyedia pengiriman air bersih yang terpercaya, memastikan pasokan air berkualitas tinggi, yang nyaman dan tepat waktu, mulai dari mengatasi masalah ketidaktersediaan air hingga mengatasi masalah kualitas air dan gangguan sementara. Water on Demand berfokus pada memberikan kemudahan dan aksesibilitas kepada pelanggan terkait kebutuhan air bersih. Vision kami sendiri, to be the leading force in water accessibility, ensuring a sustainable and dependable supply for every corner of Bali, Indonesia. Kita lanjutkan dengan mission. Yang pertama ada connect, foster seamless connections between individuals, businesses, and institutions with a reliable network of clean water delivery providers. Yang kedua adalah deliver, provide a convenient on-demand solution to address the unavailability of clean water, water quality issues, and temporary interruptions. Selanjutnya produk dan layanan. Produk dan layanan kami meliputi pengiriman air bersih sesuai permintaan. Jadi pelanggan dapat memesan pengiriman air bersih melalui aplikasi seluler. Kemudian mereka dapat menentukan jumlah pesanan air bersih, jadwal pengiriman, dan penyedia jasa pengiriman air bersih terdekat dengan lokasi pelanggan. Kemudian kami juga menyediakan paket berlangganan, di mana pelanggan dapat memilih paket bulanan atau tahunan. Jadi seperti membership fee, di mana keuntungan yang akan didapatkan pelanggan itu adalah penghematan biaya dan akses prioritas selama masa puncak permintaan air bersih atau pada keadaan darurat. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran. Yang pertama adalah analisis pasar, di mana Water on Demand akan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pasar untuk air bersih, serta saingan bisnis, segmentasi pelanggan, menentukan segmen pasar dan yang akan menjadi target utama usaha seperti rumah tangga, perkantoran, rumah sakit, sektor industri, dan lain-lain. Selanjutnya penentuan harga. Jadi kami akan merancang kebijakan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai tambah atau value add yang dimiliki oleh Water on Demand. Kemudian promosi dan iklan. Kami berencana menggunakan kampanye iklan melalui media online, terutama sosial media, dan berkolaborasi dengan mitra potensial untuk menghemat biaya pemasaran. Selanjutnya juga pemasaran digital, jadi memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas seperti SEO, kampanye periklanan online, dan kehadiran di platform e-commerce. Selanjutnya, Water on Demand juga akan menargetkan wilayah yang belum terlayani atau wilayah yang memang kesulitan mendapatkan akses air bersih. Mengoptimalkan marketing dengan memberikan diskon di wilayah yang sudah terlayani untuk menarik pelanggan, meningkatkan pelayanan khususnya kualitas, kontinuitas, dan relasi yang baik dengan pelanggan, memastikan kualitas sumber daya manusia untuk bekerja secara profesional dan menyediakan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, juga melakukan penyesuaian tarif secara berkala untuk menjaga kestabilan kinerja Water on Demand karena peningkatan biaya operasional seiring dengan inflasi. Selanjutnya infrastruktur TI akan dijelaskan oleh Dwi. Silakan Dwi. Baik, terima kasih Ririn. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur TI dari proyek kami yaitu Water on Demand. Di sini kami akan membuat sebuah mobile application di mana pemesanan air akan menentukan proses pemesanan termasuk pemilihan produk, kuantitas, dan jadwal pengiriman. Selanjutnya, pelacakan pengiriman memastikan pelanggan dapat mengetahui status pengiriman secara real time. Kemudian pembayaran melalui online.
menyediakan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Untuk desain dari user interface sendiri kurang lebih seperti yang tampak pada gambar. Ada beberapa step by step dalam mendaftar menjadi member Water on Demand, di mana pelanggan akan melakukan login jika belum memiliki akun, dapat melakukan pendaftaran melalui Google dan juga Facebook. Kemudian create akun dan verifikasi code. Setelah mendapatkan verifikasi code, pelanggan akan mendapatkan notifikasi komplit, di mana pelanggan telah resmi memiliki akun dan akan diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman dashboard, di mana di halaman dashboard terdapat beberapa informasi mengenai promo dan juga beberapa informasi mengenai air bersih. Selanjutnya ada halaman profile, di mana pengguna dapat menentukan nama, menentukan email, menentukan alamat pengiriman secara langsung. Selanjutnya di halaman setting terdapat menu notification, reminder, kemudian ada mode untuk light or dark. Notification di mana di sini pelanggan dapat mengetahui informasi-informasi dari Water on Demand. Selanjutnya terdapat menu history, di mana pelanggan dapat melihat berapa kali pelanggan mengorder air bersih. Selanjutnya di halaman order, pelanggan dapat menentukan alamat, kemudian memilih metode pembayaran, jumlah air bersih, dan juga jadwal pengiriman. Selanjutnya dapat memilih supplier air bersih yang akan dipilih, kemudian melakukan metode pembayaran sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Kemudian di halaman terakhir akan muncul notifikasi order berhasil, di mana di situ terdapat detail dari order yang telah dibuat. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya saya akan masuk ke rincian kebutuhan dana. Jadi seperti yang terlihat di screen, berikut ini merupakan rincian kebutuhan dana selama 5 tahun pertama dan juga sumber pendanaan yang berasal dari modal usaha dan juga investor. Berikutnya adalah proyeksi laporan laba rugi. Jadi yang tertera di layar ini merupakan proyeksi total pendapatan selama 5 tahun pertama, kemudian beban operasional, pajak penghasilan, laba ditahan awal, dan pada rows terakhir menunjukkan laba ditahan akhir yang merupakan tabungan untuk biaya operasional nantinya. Nah, berdasarkan proyeksi laba rugi tadi, dapat dilihat di sini bahwa break even point akan tercapai pada tahun ke-6. Jadi mulai tahun ke-6, Water on Demand sudah akan mendapatkan keuntungan dan modal usahanya telah kembali. Jadi dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laba bersih Water on Demand pada tahun pertama adalah sebesar Rp176.400.000 dan meningkat sebesar kurang lebih 5% per tahun. Kemudian beban operasional, administrasi, dan umum adalah sebesar 40% dari pendapatan, sehingga usaha ini layak untuk direalisasikan. Kenaikan penghasilan adalah 5% per tahun, sementara kenaikan beban operasional, administrasi, dan umum adalah sebesar 2% per tahun. Payback period atau break-even point pada Water on Demand akan tercapai pada tahun ke-6. Demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.